Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usi Firis Pariga dari kelas MNJ 22B dengan NPM 2241171. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai manajemen risiko operasional. Pengertian. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Risiko operasional dapat bersumber dari sumber daya manusia, proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal. Nah, tujuan utama dari risiko operasional sendiri yakni kedepannya adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dan tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau kejadian-kejadian eksternal. Nah, kebijakan, prosedur, dan kebijakan limit. Dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penempatan limit untuk risiko operasional, perusahaan perlu menerapkan yang pertama yakni strategi manajemen risiko. Strategi manajemen risiko operasional harus sesuai dengan strategi bisnis secara keseluruhan dan disusun dengan mempertimbangkan faktor-faktor perkembangan ekonomi dan industri organisasi bank. Yang kedua yakni tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko. Tingkat risiko yang diambil merupakan tingkat dari jenis risiko yang bersedia diambil perusahaan dalam rangka mencapai sasaran korporasi. Nah, yang ketiga ini kebijakan dan prosedur. Perusahaan harus menetapkan kebijakan manajemen risiko operasional yang harus diinternalisasikan ke dalam proses bisnis, lini bisnis, dan aktivitas pendukung. Nah, yang keempat ini terakhir, limit. Perusahaan harus menetapkan limit risiko operasional sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil. Toleransi risiko dan strategi korporasi keseluruhan serta memperhatikan kemampuan modal perusahaan. Risiko diukur berdasarkan dua faktor. Yang pertama, risiko suatu aktivitas, risiko inheren. Nah, pengamatan frekuensi versus dampak. Ada 4 jenis utama kejadian yaitu low frequency atau low impact, low frequency atau high impact, high frequency atau low impact, high frequency atau high impact. Nah, kerugian yang diperkirakan versus kerugian tidak diperkirakan, metode yang dapat digunakan antara lain. Yang pertama nih, Risk Control Self Assessment atau RSCA, manajemen risiko operasional untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional yang bersifat kualitatif dan prediktif dengan menggunakan dimensi dan dampak kemungkinan berbeda. Yang kedua yakni Key Risk Indicator atau KRI. KRI digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko sejak dini atas naik turunnya indikator tingkat risiko dalam rangka pengendalian risiko operasional pada setiap aktivitas bisnis. Yang ketiga ini Loss Event Database atau LED. LED adalah alat manajemen operasional yang dipakai untuk mencatat data kejadian yang telah terjadi dalam proses operasional perusahaan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.